Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan berada di taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini saya sedang memegang kitab yang berisikan kumpulan doa-doa pilihan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini keluaran dari Pondok Sidogiri. Kita akan membacanya teman-teman. Kita baca bersama-sama, atau kalian lagi yang butuh doa, ya nanti kalian tinggal lihat di channel ini teman-teman. Nanti saya akan bacakan doa-doa yang ada di buku ini teman-teman. Enggak menghafalnya tapi membacanya teman-teman. Oke, yang pertama tentang dasar-dasar doa teman-teman. Jadi dasar-dasar doa yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u miftahur rahmah. Jadi doa itu adalah kunci dari rahmat. Dari rahmat teman-teman. Jadi doa itu bisa mendatangkan rahmat Allah, dan doa itu juga merupakan kunci yang mana dengan kunci doa itu kita bisa membuka atau mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya doa teman-teman. Terus juga Rasulullah pernah bersabda, salullaha hawaijakum hattal milhi. Mohonlah kepada Allah seluruh kebutuhanmu sampai masalah garam. Jadi sekecil masalah garam saja kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memohon, apalagi yang urusannya itu besar teman-teman. Jadi usahakan untuk kalian selalu berdoa kepada Allah. Terus Rasulullah juga pernah bersabda, malam yas'alillaha yadhab alaihi. Orang yang tidak memohon atau tidak berdoa kepada Allah, Allah akan membencinya. Jadi orang yang tidak berdoa kepada Allah, yang tidak pernah mohon kepada Allah, Allah akan membencinya. Kenapa? Karena seakan-akan mereka itu tidak butuh kepada Allah, gitu teman-teman. Jadi berdoalah. Pasti kita punya kebutuhan, pasti kita punya keinginan. Nah, kebutuhan itu kita ungkapkan kepada Allah, keinginan itu kita ungkapkan kepada Allah. Seperti itu teman-teman. Sekarang keutamaan doa. Jadi, keutamaan doa di sini diterangkan bahwa martabat doa sangat tinggi dan memiliki banyak keutamaan, teman-teman. Ibnu Hajar mengatakan bahwa manfaat besar yang diperoleh dengan doa adalah orang yang berdoa tidak akan kecewa sama sekali. Jadi orang yang berdoa itu tidak akan kecewa sama sekali, teman-teman. Kok bisa teman-teman orang yang berdoa itu tidak akan kecewa? Sebab jika takdirnya bergantung kepada doa, maka ia akan melihat jelas adanya manfaat dalam doanya. Seperti itu teman-teman. Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u yuruddul qadha'a. Doa dapat mengubah takdir. Ingat, doa dapat mengubah takdir teman-teman. Rasulullah yang bersabda, hadis riwayat Al-Hakim. Terus Rasulullah juga bersabda, tak akan bermanfaat kewaspadaan terhadap takdir. Kita waspada, kita siap-siap, atau ingin menghindari dari takdir, itu percuma teman-teman. Akan tetapi doa bermanfaat pada takdir yang telah turun dan takdir yang belum turun, maka berdoalah. Nah, jadi sangat dianjurkan dari Rasulullah itu untuk umatnya agar selalu berdoa teman-teman, agar kita itu juga merasa butuh kepada Allah. Yang pada hakikatnya memang kita itu selalu butuh kepada Allah teman-teman. Namun jika takdirnya tidak bergantung pada doa, maka manfaat doa adalah untuk memperoleh pahala. Ketika kita menggantungkan kepada takdir kita kepada doa, maka doa itu menjadi pencegah takdir teman-teman. Namun jika takdirnya tidak digantungkan kepada doa, maka manfaat doa adalah untuk memperoleh pahala. Karena doa adalah inti dari ibadah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Terus di sini juga diterangkan teman-teman, adab-adab berdoa. Adab-adab berdoa di sini juga diterangkan. Yang pertama, di sini ada 10 adab-adab berdoa. Jadi kan contoh nih, kalian mau minjem bukan minjem uang, ada kebutuhan kalian, ada keinginan kalian kepada seorang penguasa atau seorang
misalnya nih kalian ingin sesuatu ke presiden, kalian ingin sesuatu ke gubernur, Pak Gubernur atau Pak Presiden, kalian itu kan pasti akan mempersiapkan segala sesuatunya secara matang, secara rapi, agar nantinya ketika kita menghadap presiden itu atau gubernur itu, jadi kita nggak ngecewain gitu. Terus kita itu juga dapat sesuatu yang kita inginkan dari presiden atau gubernur itu, teman-teman. Di antara tata krama berdoa adalah, jadi doa itu juga punya tata kramanya, teman-teman, punya adabnya. Jadi nggak sembarang berdoa seperti itu. Terus yang pertama, bersih dari hadas dan najis. Jadi kalau mau berdoa, tata kramanya yang pertama bersih dari hadas dan najis. Bersih dari hadas besar atau hadas kecil. Hadas besar itu semisal kalian kencing, kalian keluar mazi atau wadi, atau kalian itu kentut gitu, itu kalian terkena hadas kecil. Kalau hadas besar ya kayak kalian junub, mimpi basah, haid, itu apakah orang haid itu nggak boleh berdoa? Boleh, teman-teman. Ini cuma tata keramanya. Kalau bisa sunnah dalam berdoa, adab-adab dan berdoa seperti ini, teman-teman. Kalau kalian sedang haid, ya monggo, kalau kalian mau berdoa, nggak apa-apa. Tapi yang lebih baik itu ya kayak gini, hadas, bersih dari hadas, terus dari najis, teman-teman. Artinya kalian itu sedang tidak najis, sedang tidak membawa najis, atau pakaian kalian sedang najis, atau kalian memakai pakaian yang haram misalnya, ya enggak, doa kalian itu bakal nggak keterima, teman-teman, karena kalian makainya itu pakai barang haram. Contohnya gini, kalau kalian datang ke presiden terus pakaian kalian itu compang-camping, nggak karuan, ya kalian pasti diusir, teman-teman. Nggak sampai ngadap ke presiden pun kalian itu bakalan diusir di gerbang gitu. Jadi bersih dari hadas dan najis. Yang kedua, harus yakin bahwa doanya akan terkabul. Kita itu harus yakin, teman-teman. Kalau lagi berdoa, diusahakan yakin bahwa doanya itu akan terkabul. Kalau ragu-ragu, gimana mau dikabulkan, teman-teman, kalau ragu-ragu? Seperti itu. Jadi kan ana inda doni abdibi, seperti itu. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Jadi kalau hambanya itu berprasangka baik, berprasangka terkabul doanya, maka Allah akan mengabulkan. Tapi kalau prasangkanya itu nggak dikabulkan, ya mana mungkin Allah mengabulkan permintaan yang kalian sendiri ragu di dalam memintanya. Begitu. Paham kan, teman-teman? Oke, yang ketiga, tawaddu, artinya merendahkan diri tanpa ada rasa sombong, tanpa ada rasa congkak. Ketika doa, ya sebagaimana kita memohon. Contohnya kayak gini, teman-teman. Kalian kalau lagi butuh uang, kalian mau ngutang ke temennya nih, kalian mau pinjam uang, kalian kepepet banget, kalian kepepet parah, kalian itu kan pasti akan memohon-mohon gitu, memohon-mohon, tawadhu, kalian rendah hati kepada orang itu agar kalian dapat diberi pinjaman uang oleh orang itu, teman-teman. Nah, sama kalian kalau berdoa itu tawadhu itu seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kalian berdoa, usahakan kalian itu dirinya itu direndahkan, pangkat kalian itu buang dulu, karena kalian itu menghadapi yang maha mempunyai pangkat, yang maha pemberi pangkat gitu, teman-teman. Jadi semuanya taruh, kalian cuma anggap kalian itu orang yang paling hina ketika kalian itu berada di hadapan Tuhan. Ya memang pada hakikatnya kita itu semua emang hina, teman-teman, ketika di hadapan Tuhan, karena kita itu menghadap Tuhan yang maha suci, Tuhan yang gak pernah melakukan kesalahan, sedangkan kita terlalu banyak kesalahan yang kita tidak sadari ataupun kita sadari telah melakukannya. Jadi ketika berdoa bersifat tawadhu, teman-teman. Terus yang keempat, mengangkat kedua telapak tangan dan diusapkan ke wajah bila selesai. Ya seperti biasa, teman-teman, kan kalau kalian berdoa pasti tangannya itu kan seperti ini, teman-teman. Jadi berdoa, diangkat tangannya, terus ketika habis doa kemudian diusapkan ke wajah kalian, teman-teman. Seperti itu. Terus
Yang kelima, harus ada perasaan takut, khauf. Khauf itu takut, teman-teman. Dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, roja. Jadi khauf sama roja. Khauf itu takut, roja itu mengharap rahmat Allah, mengharap kasih sayang Allah, mengharap belas kasih dari Allah, teman-teman. Jadi kalau ketika kita berdoa, kita harus mempunyai rasa takut. Rasa takut apa ya? Rasa takut karena kita terlalu banyak dosa, karena kita terlalu banyak kesalahan kepada Allah. Sadari juga itu, teman-teman. Terus roja, jadi takut itu nggak takut terus. Kalau kita takut terus tanpa ada pengharapan, nggak enak juga, teman-teman. Jadi roja itu mengharap rahmat Allah. Jadi kita takut akan siksa Allah. Kemudian roja itu timbul, roja itu dipakai ketika kita sudah memakai rasa takut kita. Misalnya takut disiksa sama Allah nanti di akhirat, takut dimasukkan ke golongan orang-orang yang masuk neraka. Nah, itu takutnya kan sudah timbul. Nah, kemudian ketika takut itu sudah timbul, maka roja kita keluarkan, pengharapan Allah, mengharap agar kita diberi belas kasih oleh Allah, agar kita itu dimasukkan ke golongan orang-orang yang masuk surga gitu, orang-orang yang baik. Meskipun pada dasarnya kita itu sering melakukan dosa, teman-teman. Pada dasarnya kita itu sering melakukan dosa, tapi tetap kita harus mengharap rahmat Allah, roja dari Allah. Nah, karena meskipun seburuk-buruknya kita, teman-teman, tapi kalah saing sama rahmat Allah, sama kasih sayang Allah. Seburuk-buruk kita, tapi kalau Allah itu kasih sayang kepada kita, maka kita akan dikasih sayang oleh Allah, diberi keringanan oleh Allah. Sebanyak-banyaknya dosa yang kita punya, teman-teman, tapi kalau kita itu sebanyak-banyak dosa yang kita punya, itu lebih banyak lagi kasih sayang Allah kepada umatnya gitu. Jadi jangan kalian itu berputus asa, karena Allah itu nggak suka orang yang berputus asa, teman-teman. Terus meskipun kita buruk, seperti contoh nih, ada orang yang melakukan dosa terus, tapi dirinya itu selalu mengharapkan rahmat dari Allah. Memang ketika pada saat itu Allah itu tidak langsung memberi rahmatnya, tapi ketika suatu hari nanti, bisa saja ketika kalian itu mau meninggal atau kalian itu sudah tua, Allah mengasih rahmatnya sehingga kalian itu bisa bertobat pada saat waktu itu. Ketika kalian tobat dengan taubatan nasuh, artinya tobat yang sungguh-sungguh, maka dosa kalian itu Allah ampuni. Begitu. Jadi jangan kalian berputus asa. Itu intinya. Terus ketika kita berdoa, hadirkan rasa takut ketika kita takut kena azab oleh Allah, takut dijauhkan dari Allah, takut masuk neraka. Terus munculkan roja. Habis takut kita ngarep sama Allah, agar Allah itu memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang baik. Seperti itu, teman-teman. Oke? Terus yang keenam, hatinya harus hadir. Ucapan dan hatinya harus sama. Sepengetahuan saya itu ya, kalau kita berdoa, hati itu harus hadir. Jadi pikiran itu nggak kemana-mana, teman-teman. Ucapan itu sesuai yang ada di hati, gitu. Artinya kalau nggak cuma ngucapin, biasanya itu ya kalau doa yang saya alamin ketika doa sendiri tuh, teman-teman. Kalau doa, kalau kepepet misalnya ya, itu doa, terus itu kemana-mana, teman-teman. Jadi kemana-mana, teman-teman. Maksudnya pikiran itu kemana-mana, terus yang diomongin itu nggak kita resapi. Nah, itu, teman-teman. Jadi kita resapi dengan hati kita. Apa yang kita omongkan, ya Allah, semoga kita dijauhkan dari musibah, mara bahaya. Nah, itu diresapi, teman-teman. Ucapan kita itu diresapi, gitu, teman-teman. Ya, sepemahaman saya seperti itu, teman-teman. Gitu. Terus yang ketujuh, menghadap kiblat. Kalau kalian sedang doa, usahakan kalian sedang menghadap ke kiblat, teman-teman. Gitu. Soalnya kan ngarep barokah yang ada di Ka'bah, teman-teman. Gitu. Terus yang kedelapan, harus sudah taubat dan tidak zolim. Artinya biasanya itu kan tobat, teman-teman, tobat. Jadi sebelum berdoa kalian tobat, baca istighfar dulu berapa kali gitu. Kemudian kalian baru berdoa.
Artinya kita nggak langsung gini. Kalau kita mempunyai salah kepada seseorang, kita rayu dulu orang itu. Rayu dulu orang itu, kita minta maaf. Baru ketika kita membutuhkan, kita butuh kepada orang itu, kita baru ungkapin gitu. Kalau kita sering melakukan salah sama orang, kemudian kita butuh kepada orang itu, langsung kita ucapkan kebutuhan kita, misalnya nih mau pinjam uang, sedangkan kita banyak salah pada orang itu, ya otomatis orang itu nggak bakalan ngasih pinjaman uang kepada kita, benar kan? Tapi kalau kita minta maaf dulu, kita baik kepada dia, kita akuin kalau kita itu pernah salah kepada dia, terus baru kita ungkapin. Ketika dia sudah maafin, kan rasanya udah beda dari ketika kita melakukan kesalahan kepada dia. Ketika kita masih punya salah sama dia, teman-teman, itu beda rasanya ketika kita sudah minta maaf dan dia itu sudah memaafkan kita. Nah, itu beda. Nah, makanya dari itu, ketika sama halnya ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika kita minta sama Tuhan, istighfar dulu, kita rayu Tuhan, kita gombalin Tuhan. Kemudian ketika kita sudah istighfar kepada Allah, nah, ketika kita sudah mengakui dosa-dosa kita, ketika kita sudah memohon maaf kepada Allah, maka baru kita ucapin apa yang kita butuhkan kepada Allah. Nah, ini tata keramanya, teman-teman ya. Tata keramanya ketika kita ingin doanya kita itu cepat dikabulkan, ada adab-adabnya ya, seperti ini teman-teman, adab-adab berdoa. Terus yang kesembilan, tidak terburu-buru doanya terkabul. Artinya kita terus-menerus berdoa, teman-teman. Bisa saja ketika kita berdoa, kita nggak langsung dikasih sama Allah. Kenapa? Yang pertama, mungkin karena kalau Allah ngasih sekarang, maka itu akan menjadi keburukan di kedepan harinya bagi kita, teman-teman. Yang kedua, Allah itu menahan doa kita untuk diberikan langsung kepada kita saat ini karena Allah itu senang, Allah itu ingin terus mendengar doa atau permohonan kita kepada Allah, gitu. Jadi yang saya pahami itu ya dua itu, teman-teman. Kemungkinan ada dua itu, kemungkinan doa kita bukannya doa kita itu tidak terkabul. Bukannya doa kita tidak terkabul, mungkin Allah itu lagi menahan doa kita untuk dikasih di kemudian hari. Karena kalau dikasih sekarang, Allah itu tahu kalau kita itu nanti akan melakukan sesuatu yang ceroboh di kemudian harinya, atau ketika Allah itu mengabulkan doa kita sekarang, maka akibatnya di kemudian hari, di kedepan hari, kita itu akan melakukan maksiat kepada Allah. Misalnya seperti itu, teman-teman. Atau bisa jadi Allah itu ingin masih mau mendengar doa-doa kita, gitu. Allah lagi ingin ngedengerin, atau yang kedua itu Allah itu lagi pengen terus-terusan mendengar doa-doa kita, teman-teman, gitu. Makanya Allah itu tahan dulu doanya. Iya, Allah itu tahan dulu doanya. Jadi Allah tidak ngasih sekarang, bisa jadi karena Allah itu lagi ingin terus-menerus mendengar rintihan doa kita, teman-teman, gitu. Jadi selalu berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu husnuzon kepada Allah. Jadi berprasangka baiklah selalu kepada Allah, karena kita itu nggak tahu apa yang direncanakan Allah ke depannya. Iya kan? Ya bisa jadi kalau Allah memberikan itu di hari nanti, itu bakalan menjadi manfaat kepada kita. Allah kan maha tahu, teman-teman. Jadi seperti itu. Atau bisa jadi kalau doa kita itu masih nggak terkabul, ya mungkin karena kita masih terlalu banyak dosa, teman-teman, terlalu banyak kesalahan. Makanya dosa itu kan bisa menghalangi terkabulnya doa, teman-teman. Jadi seperti yang tadi itu, kita harus seperti yang nomor berapa? Yang nomor 8, harus taubat terlebih dahulu. Istighfar, perbanyak setiap hari, teman. Istighfar. Jangan ngelakuin dosa-dosa terus-menerus, teman-teman.
Kalaupun kita melakukan dosa, kita harus langsung taubat teman-teman, agar Allah itu memaafkan kita. Karena nggak tahu ya, kalau habis melakukan dosa itu kemudian kita dicabut nyawanya oleh Allah. Ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah, kita menghadap Allah itu dalam keadaan penuh dengan dosa teman-teman. Terus yang terakhir, yang nomor 10, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya sebelum dan setelah berdoa. Jadi jangan langsung, karena dulu saya pernah dengar cerita ya teman-teman. Nabi siapa itu? Pokoknya ada seorang nabi ya, kalau nggak salah Nabi Isa apa Nabi Musa ya teman-teman. Itu didatengin ya. Pokoknya ada cerita ada orang yang hadap ke nabi, seorang nabi, apa itu Nabi Musa apa Nabi Isa, lupa saya teman-teman. Ada seorang soleh ngadep ke nabi itu, kemudian dia udah berdoa tapi doanya itu nggak dikabulkan sama Allah. Terus ditanya apakah doanya itu seperti apa gitu teman-teman. Kemudian ketika dia mengungkapin atau membacakan doanya di depan nabi itu, dia itu ternyata langsung gitu teman-teman, langsung to the point gitu dah sama Tuhan. Nggak ada rayuan apa di depan gitu teman-teman. Langsung aja ya, pas dianjurkan oleh nabi itu, kau itu harus merayu dulu Tuhan, rayu Tuhan kayak gini gitu. Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang, ya Allah yang maha menguasai alam semesta, yang maha pemberi, yang maha memberi orang yang tidak punya, yang maha memberi orang yang lagi membutuhkan. Nah, dirayu seperti itu teman-teman. Itu digombalin dulu Allah, baru langsung kita ke intinya. Apa yang kita mau minta sama Tuhan gitu. Sama yang nomor 10 itu, yang pertama memuji Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Gitu teman-teman. Terus yang kedua, membaca sholawat teman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gitu aja cukup teman-teman. Jadi ada, atau kalian nggak tahu yang terlalu panjang ya, itu bisa kayak gini teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu udah, karena yang pertama alhamdulillahirabbil alamin itu adalah pujian bagi Allah. Terus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu pujian kepada Nabi Muhammad. Kemudian wa ala ali Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad gitu. Itu sudah cukup teman-teman. Insyaallah sudah cukup. Tapi kalau kalian yang mau yang lebih, maka panjangin teman-teman. Nggak usah bahasa Arab juga nggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia, ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang. Terus ya Allah limpahkanlah sholawat serta salammu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga para keluarga beliau, juga para sahabat beliau, juga semua orang-orang mukmin yang ada di dunia ini. Engkau limpahkan rahmat juga kepada mereka ya Allah. Nah, rayu gitu, rayu. Allah itu dirayu dulu, baru kita ungkapin apa yang kita inginkan, apa yang doa yang kita mau ungkapin gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Itu di awal dikasih kayak itu, terus di akhir juga dikasih seperti itu teman-teman. Di awal ada pujian dan sholawat sebagai pembuka, terus di akhir penutup itu juga ada pujian kepada Allah sama sholawat juga gitu teman-teman. Paham ya? Semoga. Oke, kita akan next pembahasan ke video berikutnya teman-teman. Soalnya ini udah kepanjangan, udah berapa menit? 25 menit videonya teman-teman. Oke. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jika ada tutur kata atau pemahaman saya yang kurang paham atau salah teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Boleh kalian kritik di kolom komentar teman-teman. Saya mohon maaf ya apabila ada pemahaman dari saya yang kurang baik atau kurang salah gitulah. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya itu juga hamba Allah teman-teman, juga manusia yang butuh belajar, butuh
dukungan juga dari kalian, butuh pengoreksian juga dari kalian teman-teman. Oke. Semoga kalian sehat selalu dan berada di taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.